Jadi karena ibunya takut kenapa-napa gitu kan, kayak hubungin Brian juga nggak bisa gitu. Bahkan waktu terakhir kontak sama Gaby, ibunya tuh kayak berasa ini bukan gaya bahasa Gaby, udah beda. Iya. Mencurigakan. Selamat malam, selamat datang di Kisah Api Unggun. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang lagi cukup diperbincangkan dan masih menjadi misteri sebenarnya. Jadi nggak ayo kita pecahkan. Ayo kita ceritakan. Ayo kita ceritakan. Memang belakangan ini kita belum pernah ngomong ayo kita pecahkan sih ya. Jadi emang kita hari ini akan ceritakan tentang Gaby Petito ini lagi rame banget ya karena baru banget kejadiannya dan sampai sekarang pun belum ada titik terang gitu. Sebenarnya gimana kejadiannya? Mungkin ada yang main sosmed nih ngikutin. Apa kalau ngikutin? Enggak. Nggak ngikutin ya? Nggak ngikutin. Apa kalian ngikutin? Hah? Nggak juga? Waduh, ngapa Ya kita udah. bahas dong? Oh, ada ikutin tuh, ada ikutin. Oke, kalau gitu kita akan bahas. Jadi jangan lupa untuk siapin selimutnya. Snacknya juga, Lampuinnya Lampuin. matinya dilampuin. lampunya dimatikan. Dan kita akan membahas. Ini lagi di gunung, Ivana nggak dingin nih? Ini kan udah bawa selimut, Pak. Oh gitu. Iya, Ya, selimutan. tinggal dinaikin aja nanti ya. Iya bisa, Pak. Iya, Bisa. oke. Jadi kalau gitu kita akan membahas. Jadi kapan sih putusnya Ivana? Putusnya. Heeh. Si Gaby kan. Gaby, enggak putus. Oke, jadi gimana If cerita tentang si Gaby Petito ini? Jadi nama asli dari Gaby Petito ini adalah Gabriela Venora Petito. Ia lahir pada tanggal 19 Maret 1999. Maka dari itu usianya sekarang adalah 22 tahun. Ia adalah anak sulung dari 6 bersaudara. Oh, zaman sekarang masih ada yang anaknya 6. Iya, banyak Di Amerika anak, banyak lagi ya? ya, mungkin Iya banyak sih. anak, banyak rezeki, Pak. Oh, dia percaya juga Percaya konsep juga itu ya? konsepnya, Banyak nggak anak cuma ada. di Indonesia. Oh, gitu. Menarik. Iya, 22 tahun sama kayak saya. Umur Anda ya? Masih Dia 22 tahun. Tapi udah ditanya kapan merit pasti tuh umur segini. Iya, kita ceritain Gaby aja ya. Iya. Jangan ceritain Ivana ya. Enggak ya. kan, maksud gue siapa Boleh tahu ya? Gaby juga ditanyain maksud gue. Nah, itu dia. Saya ceritain. Iya. Jadi Gaby ini adalah seorang selebgram Amerika. Sama kayak Ivana ya, di Indonesia. Pada tahun 2019, ia memulai menjalin kasih asmaranya dengan seorang laki-laki yang bernama Brian Christopher Laundrie. Mereka adalah alumni dari Bayport Blue Point High School. Dia masih SMA kenalnya ya kan. Masih SMA. Teman SMA nih ceritanya. Pacaran. Bisa kalau SMA pacaran ngapain aja? Kalau SMA pacaran ke kantin. Ke kantin. Itu SMP nggak sih, Pak? Jadi kalau SMA tuh udah upgrade. Ngapa? Kemana? Ya, SMP ke kantin, SMA ke ke... kamar. Itu mah lo. Oh, enggak dong. Ya. Enggak dong. Pada Juli 2020, Brian dan Gaby ini meresmikan pertunangan mereka. Oh, udah mau menikah ini, Iya, udah 2020, bertunangan, bertunangan. ya. Oke, tahun kemarin. Lalu si Gaby ini tinggal di rumah orang tua si Brian. Oke. Jadi udah kumpul kebo tapi ada orang tua lah ya. Iya, kan memang culture di sana itu kan seperti itu. Tinggal Pak. bareng dulu, Tinggal ya. bareng dulu. Tepatnya di Northport, Florida. Nah, selama tinggal di sana, Gaby itu bekerja sebagai seorang farmasi karena ia juga pastinya harus menghidupi kelima adiknya, apalagi dia juga tinggal di rumah calon mertuanya. Kabar ya, Gaby bertemu dengan keluarganya terakhir pada tanggal 17 Juni 2021 di sebuah acara kelulusan adik laki-lakinya Gaby di Blue Point, New York. Pada tanggal 2 Juli 2021 ini, Gaby dan Brian ini melakukan perjalanan. Dia pengen jalan-jalan selama berbulan-bulan. Road trip ceritanya. Road trip. Dia menggunakan mobil Ford yang dimodif menjadi camping gitu, kayak camping. Ya bisa apa camper van, Camper van, iya. Dan sekarang kita akan masuk ke perjalanan road trip mereka karena ini udah mulai sesuatu yang mencurigakan terjadi ya. 3 hari dari perjalanan ya, tepatnya pada tanggal 5 Juli 2020, Gaby mengunggah fotonya tuh di Instagram saat dia lagi berada di Monument Rocks Natural Landmarks di Kansas. Abis itu tanggal 8 Juli dia upload foto lagi nih ya. Rajin upload foto ya. Rajin, Selebgram dia dimana-mana emang aja update, biar ya, Pak. algoritmanya bagus gitu. Jadi dia. jalan-jalan kemana aja, nyampe Dia Monas foto. foto, nyampe jembatan Suramadu foto gitu ya. Jauh juga ya? Iya, maksudnya kan Monas ke Suramadu ya? kan Road trip, berbulan-bulan, road road trip, trip. bener-bener. Tapi ini cuma 3 hari. Dari 5 Juli ke 8 Juli dia upload lagi kan. Dia upload lagi di Colorado Springs. Abis itu setelah Juli nggak upload, dia baru upload lagi tanggal Agustus. 12 Agustus tepatnya ya. berarti jaraknya sebulan. Sebulan, mungkin lagi malas, menikmati ya. Dan akhirnya si Gaby ini foto dia lagi berada di Taman Nasional Arches ya. Nah, kabarnya saat Gaby dan Brian ada di sana, ada seseorang yang menelpon 911. Jadi, seorang menelpon 911 itu melaporkan bahwa sedang terjadi
pertengkaran nih antara wanita dan pria. Jadi kayak lagi cekcok besar gitu, si prianya ini katanya menampar dan memukul si perempuan. Itu dicurigakan mereka. Pas gitu. didatengin polisi, Nggak ada. kan ada rekaman polisi gitu ada kan. Nah itu orangnya ternyata adalah si Gabby Petito dengan Brian. Sampai polisi nyampe TKP, akhirnya menginterogasi mereka gitu kan, kayak ada apa ini sebenarnya gitu-gitu. Dan Gabby-nya tuh nangis-nangis gitu, kayak ngejelasin sebenarnya apa yang terjadi, nangis-nangis. Nah ini nih sebenarnya polisi tuh udah nyamperin mereka kan, udah ketemu. Makanya polisinya bukannya kayak nindaklanjuti ya, kayak soalnya kan ada laporan dipukul segala macamnya, bukan diperiksa Brian-nya. Tapi Malah kayak disuruh dia coba cari hotel, coba istirahat dulu deh kalian berdua gitu. Jadi ya kayak, mungkin masalahnya itu masalah sepele, Pak. tapi tetap udah ada kekerasan di sini, ada unsur kekerasan. Kalau menurut gua harusnya ada Harusnya tindakan. langsung tindak lanjut. Atau dibawa ke kantor polisi dulu gitu ya, bisa juga kan. Kalau kita lihat dari Instagram ya, mari kita lihat ya Instagramnya Gabby Petito nih. Dia ini orangnya kayak happy aja sebenarnya sama pasangan nih ya. Tapi gini, Pak, di Instagram tuh kita nggak bisa Nah, memang ngeliat tuh, sesuatu kan. yang kayak kalau tuh happy gitu loh. Makanya kita nggak bisa menjamin bahwa kehidupan seorang tuh sedang happy. Nah tuh di si Iya. Brian-nya ya kan, Gabby-nya tuh. Tapi banyak kan foto sendiri ya, Iya. foto pacarnya tuh. Jadi kayak lagi jalan-jalan sama pacarnya, kelihatan lah sering post juga ya kan. Aktif, Nah, di aktif media ya. Dan di tanggal 19 Agustus nih, jadi mereka mengupload video di YouTube ya, jadi kayak vlog gitu. Vlog perjalanan. Nama vlognya Nomadic Static ya, sebagai video pertama mereka juga. Jadi biasanya kalau orang di Instagram lama-lama mau bikin di YouTube juga kan, mau bikin konten di YouTube. Akhirnya mereka bikin konten di YouTube, Travel Nomadic Static namanya. Dan ini video pertama nih tanggal 19 Agustus nih. Judul videonya adalah Van Life, Beginning Our Van Life Journey ya. Jadi kalau mau kita lihat videonya ya, kita tonton ya. Apakah ada yang aneh ya kan? Tuh, baru satu videonya. 127.000 subscribers tuh. Gokil ya. 1 bulan yang lalu. Dan secara produksi bagus ya, pakai drone gitu. Ih, seru banget. Tuh kayak gitu. Tuh ngevlog gitu. Pokoknya gitu ya. Ini intinya perjalanan mereka gitu kan. Tapi kalau gue lihat di TikTok lagi, kebetulan gue juga tahu ceritanya dari TikTok kan. Ada yang lihat video mereka ini kan di YouTube itu, kayak ada yang bilang kayak matanya si Gabby tuh bengkak gitu. Kayak abis berantem atau abis nangis mungkin gitu. Jadi kayak banyak detektif internet yang mulai kayak coba-coba mendeteksi gitu. Menduga-duga gitu. Apa nih sebenarnya terjadi ya? Dan pada tanggal 24 Agustus, ada saksi lagi yang melihat bahwa Gabby dan Brian ini check out di salah satu hotel di Salt Lake City, Utah ya. Kemudian sehari kemudian tanggal 25 Agustus, si Gabby ini tuh menghubungi ibunya. Dia juga bilang ke ibunya kalau dia dan Brian itu sedang pergi ke Taman Grand Teton dan Yellowstone di Wyoming. Dan Gabby terakhir upload fotonya itu tanggal 26 Agustus 2021. Jadi ini kalau kita lihat fotonya tuh, foto tadi yang di Instagram dia tuh yang terakhir tuh, yang ini nih. Yang megang kayak pumpkin gitu ya. Jadi kayak gitu tuh. Ini foto terakhir. Dan di tanggal 30 Agustus si Gabby ini mengirimkan pesan ke keluarganya nih bahwa mereka itu lagi di Yosemite ya, Yosemite di Wyoming tadi, dan susah sinyal di sini. Oke. Jadi lagi sinyalnya jelek gitu kan. Dan setelah itu Gabby nggak ada kabar lagi. Mungkin keluarga jadi nganggep kayak, oh lagi nggak ada sinyal ya kan. Lagi jalan-jalan, enjoy gitu ya. Nah sampai tanggal 11 September, jadi dari tanggal 26 Agustus sampai 11 September kemarin ini. Berarti 2 minggu. Lama ya. Iya. Keluarganya jadi curiga nih, kok nggak ada kabar sama sekali gitu. Akhirnya keluarga Gabby membuat berita kehilangan. Berita kehilangan kayak lagu nggak sih, Pak? Berita enggak sih. Iya, berita kehilangan. Judika. Bukan Fis, Oh, berita oh, kehilangan. nggak tahu gue. Pasti Crackers tahu. Mungkin Crackers Saya tahu, gue nggak tahu. yakin. Anak Masa selatan sih? tahu ya. Jadi keluarga itu mengabarkan berita kehilangan ke Departemen Kepolisian di Suffolk County, New York. Nah, jadi ini kemana si Brian ya? Yang aneh adalah setelah nggak ada kabar itu, kan sebelumnya orang tua Gabby juga pasti menghubungi Brian dong, ya Iya. kan? Karena mereka pergi berdua. Tapi Ternyata si Brian juga nggak ada kabar gitu loh. Nggak ada kabar si iya, Brian ini. parah banget si Brian. Jadi karena ibunya takut kenapa-napa gitu kan, kayak hubungin Brian juga nggak bisa gitu. Bahkan waktu terakhir kontak sama Gabby, ibunya tuh kayak berasa ini bukan gaya bahasa Gabby, udah beda gitu. Iya. Mencurigakan. Ada kesaksian dari seorang travel blogger ya, nggak kita sebutkan namanya juga karena kita nggak tahu siapa namanya, yang saat itu sedang lewat di Bridgerton National Forest di Wyoming juga, tanggal 27 Agustus, sehari setelah si Gabby upload foto yang terakhir itu. Jadi di si travel blogger ini nggak sengaja ngerekam salah satu van yang merek Ford tadi ya, warna putih tadi, punyanya si Gabby sama Brian itu, terparkir di pinggir jalan dekat Reed Creek Dispersed Campground. Yang dia ingat tuh dalam mobil itu ada satu orang, tapi itu tetap laki-laki gitu. Jadi nggak ada tanda-tanda Gabby. Tapi kalau emang di Amerika itu ya, gue juga ada baca berita juga, karena ada berita gini, dia akhirnya berita juga tuh banyak orang hilang sebenarnya di Amerika. Dengan mobil tiba-tiba parkir, orangnya nggak tahu kemana. Gak jelas, diculik manusia apa diculik alien atau Ya, maksudnya gini loh, ya. logikanya orang bisa hilang tuh gimana gitu ya, maksudnya kayak Ya mungkin bisa aja tiba-tiba ditemukan jasad terus nggak bisa diidentifikasi. iya terus sih, siapa. maksudnya kan banyak banget kemungkinan case-nya kalau seperti hilang ada orang lain dong. Yang melihat saksi. Iya, kalau nggak yang melakukan sesuatu terhadap orang ini gitu. Oh. Bisa
nggak logikanya, maksudnya kayak lu hilang aja gitu kayak lu. Ya nggak bisa, Pak. Itu kalau hilang aja gaib. Biasanya mobil tuh biasanya Gaib. parkir di pinggir hutan biasanya. Ya Logikanya bisa berarti aja, mungkin kan bisa aja orangnya si orang ini memang ada niatan untuk bunuh diri. mungkin ya. Makanya, tapi kalau bunuh diri pun masa nggak ketahuan gitu di mana jasadnya nggak ada gitu. Itu makanya serem juga sih kalau gue bayangin kayak hilang gitu. Kok bisa hilang gitu tuh serem tuh. Kayak Serem. tiba-tiba hilang nggak? Makanya Apalagi jangan nikah muda. kenapa tuh? Enggak, tapi dia belum nikah juga sih saya. Nggak, tapi maksudnya sebagai keluarga juga kayak apa ya, nyesek gitu ya. Kalau ada Iya. anggota keluarga kayak tiba-tiba kok hilang, kayak kenapa sih? Iya. Gitu. Kenapa hilang gitu? Kalau bisa gitu ya. Kemudian tanggal 1 September si Brian ini sudah kembali ke rumahnya Sudah kembali. di Northport, Florida tadi. Dia udah kembali nih ke rumahnya dengan mobil yang dipakai tadi, Ford putih tadi, tapi nggak ada Gaby, itu masalahnya loh. Kok lu pulang? Itu Pacar yang- lu nggak ada ini. Itu yang dicurigakan. Kalau misalnya memang pacarnya hilang, lu cari dulu dong ya kan? Iya. Kenapa Ya, pulang? setidaknya langsung lapor polisi. Atau dan atas polisi, jenisnya gitu iya. kan. Dan abis itu, karena si keluarga Gaby ngeliat kok Brian pulang, si Gaby enggak, akhirnya ngelapor polisi lagi kan, ini kan. Nah, disinilah pencarian Gaby itu dimulai. Baru aja 3 hari si Brian ini pulang, nyampe di rumah, dia udah pergi lagi si Brian ini. Dia minta izin ibunya untuk hiking ke hutan belantara Carlton Reserve. Tapi anehnya nih, si Brian ini udah nyiapin pengacara. Berarti seolah-olah kayak dia tuh udah menyusun rencana. Iya, kayak kalau misalnya ngapain polisi nyari gua nih gitu ya. Jadi dia biasanya pengacara, kalau polisi cari dia, ya pengacaranya yang ngomong gitu. Saking gregetannya nih keluarga Gaby sama sikapnya Brian nih, kayak kalau nggak mau ngomong, nggak mau terbuka gitu, kayak nutup-nutupin gitu kan. Maka keluarga Gaby akhirnya keluarin surat ke Brian gitu, supaya buat lebih kooperatif lah gitu. Gimana, ini kan pacar lu juga gitu, kok hilang lu nggak mau nyari nyawa pengacara gitu. Namun tanggal 17 September, ini masih baru banget, keluarga Brian akhirnya juga melaporkan polisi, apa polisi ya, karena anaknya itu tidak kembali. Maksudnya sih, Si Brian ini nggak kembali juga tadi setelah ngizin hiking. Wow. Nggak ke Bali nih, tidak ada kabar juga gitu. Mengerikan ya, Pak. Si Brian ini juga kabur kayaknya ini. Ada sebuah berita dari kompas.com pada tanggal 27 September 2021 lalu. Dan akhirnya FBI menemukan jasad. Setelah sehari penemuan jasad itu, FBI mengidentifikasi kamar dari si Gaby ini kan pastinya. Gaby dan Brian. Dia menemukan banyak hal-hal aneh di dalam kamar tersebut. Apa tuh? Pintunya langsung keluar gitu ya. Saat di apa? Temboknya miring gitu. Itu lu pikir rumah miring, Pak? Enggak, apa yang aneh makanya ini? Yang Apa nih aneh, temboknya? maksudnya kan kayak hal-hal yang mencurigakan. Oh, mencurigakan. Hal yang aneh itu hal yang mencurigakan. Iya. Seperti pertama dia menemukan sebuah pistol yang dijadiin pajangan. Ada pistol. Tapi kan pistol memang di sana kan Enggak, legal. maksud gua pistol di sana walaupun legal disimpan, nggak dipajang. Ditaruh lemari kayak. Tapi kayaknya kalau misalnya gue boleh punya pistol, gue pajang sih. Keren gak sih? Ya, itu kan. Ya udah nggak apa-apa. Oke, Nggak pistol apa-apa. dipajang. Ya. Kemudian ada juga sebuah poster yang ada di atas rak buku. Gambar poster itu mencuri perhatian bagi polisi. Karena di gambarnya itu ada seorang sosok Dengan palu. gelap megang palu dan bola, terus ada sosok lain. Oke, kayak mau mukul Menghancurkan gitu. sesuatu gitu. Oke, terus apa lagi? Kemudian polisi juga menemukan sebuah topeng Darth Vader. Brian juga mengoleksi buku-buku dari Watchmen dan hal-hal yang lainnya masih ditelusuri oleh FBI. Nggak Jadi aneh menurut itu sih aneh menurut- nggak? Enggak. Ya kan, gue Gue juga menurut normal. Gue juga ada topeng bisa robot, topeng La Casa de Papel. Tapi mungkin begini ya, dengan adanya barang yang ada di kamarnya itu, Mungkin dicoba ditarik kayak benang. tarik benang kronologis mungkin Orangnya gimana iya, ya gitu ya. secara psikisnya Psikologis gitu gimana kan. gitu ya. Bisa Biasanya jadi, kan bisa jadi. kalau polisi kan mengidentifikasi kayak gitu kan untuk melakukan barang penyelidikan. kepemilikan ya. Bahkan ada netizen yang mengatakan Brian juga punya sebuah buku Annihilation karya Jeff Vandermeer. Tahu bukunya? Ada film judulnya Annihilation. Gue nggak tahu apakah dari buku ini filmnya itu. Nah itu dia, ini katanya novel keluaran 2004. Novel ya. Mungkin ya film Annihilation dari buku itu. Dimana ceritanya tuh ada seorang 4 wanita yang menjelajahi Iya bener. suatu tempat. Iya bener filmnya itu. Iya, menjelajahi suatu tempat terus Natalie hilang. Portman yang main. Saya kurang tahu Pak, saya nggak nonton. Jadi di cerita itu kan ada 4 orang Ya, 4 orang perempuan, 3 perempuan. orang meninggal, satunya hilang. Iya. Jadi dugaan misteri ini polisi tuh menyangka kalau yang melakukan tindak kejahatan ini adalah si sosok Brian ini. Tapi nggak bisa ditentukan oleh buku-buku dan barang-barang yang dia punya gitu menurut. Iya makanya sampai sekarang belum tahu. Enggak, tapi kenapa diberitakan? Berarti kan di-highlight gitu. Ada barang ini, punya novel ini. Berarti Ya dia itu, tadi berarti dia dengan punya novel ini dia menceritakan pembunuhan kan gak juga. Bisa belum tentu dibaca juga. Iya benar sih, tapi maksudnya kan itu tuh maksudnya kan kayak gini. Karena lo suka apa gitu kan. Itu tuh kalau sambil belajar ya, maksudnya kayak di ini lo diruntun gitu. Tapi kayak kalau misalkan lo suka, secara psikis. kalau sukanya signifikan gitu, misalkan suka dengan hal-hal yang berbau kematian gitu. Terus orangnya ternyata membunuh atau bunuh diri. Make sense. Iya ini kayak cocok logi ya, Kalau gara-gara ini dia kan hilang terus dihubungin sama cerita film ini. Annihilation itu ya maksudnya ya kurang kuat. kurang menurut gua. kuat ya.
ya. Mungkin saat ini polisi itu sedang melakukan pengidentifikasian lagi, Pak. Kecuali ada peta-peta Yoming, Yosmite gitu tempat dia hilang gitu. Berarti kan baru nih, oh mungkin direncanakan. Make sense. Kalau cuma punya buku, baca Watchmen, kurang sih. Tapi nggak tahu. Jadi kayak gitu ya Im ya, kalau misalnya mau ngebunuh orang Im takut. Kenapa tuh? Enggak, si Boim bilang iya kalau misalnya ini ada peta, ada ini. Enggak, maksud gua kan dia ngeplan berarti dong. Iya, tapi kan orang mau ngebunuh orang mah nggak usah ngeplan lah, Pak. Ya kan gua bukan pembunuh, gua nggak tahu. Ya, siapa tahu dia kita berantem aja lah. Ya udah kalau gitu segitu aja ya. Gimana menurut Crackers? Siapakah kira-kira menurut lo yang menyebabkan itu semua terjadi, atau mungkin ada hal lain, ada teori-teori lain? Coba boleh komen di bawah ya. Dan kita juga berduka cita ya, walaupun memang kita tidak mengenal gitu ini, tapi ini berita cukup yang mengagetkan juga ya sebenarnya, kayak tiba-tiba kok hilang gitu. Karena baru juga kan. Baru banget baru sebulan September. Jadi lebih berhati-hati guys ya. Kita nggak tahu orang terdekat kita itu seperti apa. Siapa tahu? Siapa tahu Gak ada gitu. yang tahu. Ivana gitu tahu gitu. Ya, makanya lebih berhati-hati lagi. Orang yang dikenal aja tunangannya seperti itu, apalagi tidak dikenal. Berarti tandanya jangan mudah percaya sama orang lain. Lah itu bener. Itu dia. Bener. Mindset, jangan percaya sama orang lain. Gampang banget. Ini sebenarnya konten apa sih? Nah gitu ya. Kalau gitu, nonton video kita terus. Jangan lupa juga untuk subscribe pastinya. Kalau nonton kita terus, abis ini nonton video kita yang lain supaya muncul terus di home lo. So segitu aja. See you next video. Stay cracking. Salam Crackers. Cek tingkung pria.